kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi tanggal 16 September 2021. Dan hari ini sengaja Bang Kumis mengundang salah satu dosen Unma. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Kumis. Sebelum bincang-bincang hari ini, nampaknya belum sempurna kalau Bapak sendiri belum memperkenalkan kepada para netizen Bang Kumis ini. Ada kasih. Ya, terima kasih Bang Kumis. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara bincang ya tentang Universitas Matlul Anwar. Saya Rizal Rahmatullah, Bang Kumis. Sini salah satu dosen di Universitas Matlul Anwar, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya diberikan amanah oleh universitas itu diberikan jabatan sebagai sekretaris lembaga penjaminan mutu Universitas Matlul Anwar. Nah, ini kenapa Pak Rizal yang saya undang ke studio Bang Kumis, karena tadi seperti yang beliau katakan masalah mutu. Nah, masih seputar mutu nih, makanya ini sangat tertarik Pak Rizal ya. Bisa enggak sedikit memberikan satu penjelasan kepada calon para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya di Pandeglang, Banten untuk Unma ini. Kelebihan dari Unma selama ini menurut Pak Rizal ya, tahun dari tahun itu bagaimana? Ya, Bang Kumis, kalau kita ditanya kelebihan, pastilah insya Allah Unma itu mempunyai kelebihan berbeda dengan perguruan tinggi lain. Betul. Yang pertama, Unma adalah bagian daripada Matlul Anwar. Jadi mungkin Bang Kumis juga tahu bahwa Matlul Anwar adalah ormas tertua, salah satu ormas tertua dari 3 yang ada di Indonesia. Nah, disitulah MA mengembangkan menjadi Unma. Jadi intinya kita karena memang termasuk ormas tertua, kita selalu mengembangkan keilmuan sesuai dengan visi universitas kami, pengembangan keilmuan dengan nilai-nilai Islam. Nah, justru kenapa saya menarik tentang Unma ini, karena dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu selalu menambah istilah jurusannya, ya kan? Dari di saat pertama, kedua sampai bisa mungkin sampai hari ini udah ada berapa jurusan yang disiapkan oleh Unma sendiri? Unma memang ada penambahan jurusan, itu yang terakhir itu kita ada bimbingan konseling, di mana mungkin kenapa kita melakukan penambahan dengan prodi bimbingan konseling itu karena adanya permohonan dari stakeholder atau masyarakat. Dan alhamdulillah di Unma kita sekarang mempunyai 2 pascasarjana Kumis ya. Jadi ada pascasarjana ilmu hukum dengan pendidikan agama Islam. Nah, kita semakin mengembangkan karena memang itu dari masukan-masukan dari masyarakat untuk peningkatan keilmuan. Dan alhamdulillah prodi-prodi di Unma itu menutupi kebutuhan masyarakat, intinya menutupi dari keilmuannya. Sehingga di Unma ini saya rasa universitas program studi yang paling lengkap. Dari sisi dari keagamaannya ada, dari sosialnya, ekonomi ada, dari politik ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, bahkan teknologi pertanian juga ada. Bimbingan konseling yang terakhir itu ada. Kita kurang lebih ada 22 program studi Bang Kumis. Luar biasa, sudah sempurna. Dan Pak Rizal melihat pendidikan di Indonesia, apalagi Pandeglang, nampaknya ya Universitas Unma ini ya satu-satunya yang terbesar. Dan harapan warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya ini masalah biaya. Ya. Karena Bang Kumis apalagi di daerah-daerah terpencil dengan kehidupan anak petani, gitu kan? Dia sebenarnya kan bukan berarti nggak mau untuk melanjutkan ke jenjang universitas, tapi faktor biaya. Nah, untuk di Unma sendiri, ya, masalah biaya sebetulnya Unma ini kalau Bang Kumis, kalau saya katakan bahwa universitas yang paling baik lah bisa
bekerja sama dengan masyarakat. Biaya yang memang menurut saya tidak terlalu besar dan ya puntenlah tanda kutip bisa dicicil Bang Kumis sebetulnya dengan per bulan 400.000 gitu ya. Itu biaya SPP rata-rata 400.000 per bulan. Belum lagi nanti di Unma itu kan kita ada program beasiswa dari program KIP, dari program UKT. Jadi sebetulnya mahasiswa yang ada di Unma itu bagi dia yang berprestasi atau bagi dia yang tidak mampu itu bisa mendapatkan program itu. Jadi ada bantuan. Dan kebetulan biaya SPP-nya ya mungkin Bang Kumis bayangkanlah 400.000 per bulan Seorang mahasiswa. Berarti kalau 400.000 satu hari berarti cukup 10.000. 10.000. Ya, 10.000 lebih lah. Ya 10.000 pun tenang. Itu ya kalau kita kumpulin ya benar-benar sangat murah gitu. Betul. Dibandingkan ya pertama kan perkuliahan paling seminggu minimal 3 hari, 4 hari, tidak setiap hari juga Gitu ya. kalau perkuliahan. Kadang-kadang rata-rata satu semester itu 1 minggunya paling 4 hari perkuliahan Bang Kumis, enggak full. Jadi ada 3 harinya itu yang mungkin untuk di rumah atau seperti apa. Nah, bicara Unma nih, kadang-kadang warga khususnya Pandeglang ini sebenarnya milik warga Pandeglang, dari Pandeglang untuk Pandeglang. Seperti dikatakan tadi Pak Rizal, masalah biaya jangan mesti khawatir karena di sini yang dikedepankan adalah sisi kekeluargaannya. Betul. Jadi antara hubungan antara kampus dan wali murid atau si orang tua sendiri akan terjalin, begitu ya? Betul. Nah, satu pertanyaan, untuk Unma sendiri sebenarnya udah didirikan sejak kapan sih? Unma itu secara embrionya itu sebetulnya dari tahun 1994. Wah, cukup Yang saya ingat itu dulu ada sekolah tinggi agama Islam atau Anwar. Itu yang Taima. cikal bakal. Dan memang semakin berkembangnya ada sekolah tinggi ilmu hukum atau Anwar, ada STG ekonomi atau Anwar, sehingga universitas menjadi universitas. Itu yang disahkan pada tahun 2021 bulan Agustus kalau nggak salah. 2021. Dan untuk tahun ajaran 2021 ya kan, yang tahun ini nih, betul. Ada berapa kira-kira jumlah calon mahasiswa yang sudah mendaftar? Kalau saya kemarin lihat dari sistem yang melakukan pendaftaran itu memang karena memang mungkin kita di masa pandemi, ya betul. Tapi alhamdulillah kita masih mendapatkan kepercayaan masyarakat. Itu kurang lebih ada 690-an. 690, hampir 700. Nah, untuk yang hampir 700 itu, yang paling diminati oleh para anak didik sendiri jurusan apa, Bang? Ya, yang paling diminati Bang Kumis itu ada 3. Ada 3. Ada 2. Ada 2. Nah, ada 2 memang. Kalau dilihat dari peminatan, itu yang pertama program studi farmasi, yang kedua sistem informasi, FTI komputer. Nah, memang di situ banyak juga yang diminati seperti ilmu hukum, seperti akuntansi dengan manajemen. Istilahnya dari 700 siswa. Jadi kan yang paling banyak adalah di 2 tersebut kan. Karena mungkin ini mereka berpikir ke depan di mana tentang farmasi itu memang dekat banget dengan kesehatan gitu kan. Betul. Dan dunia informasi sendiri sekarang memang lagi dibutuhkan oleh dunia gitu kan. Sangat. Pak Rizal, ini pertanyaan terakhir ya. Coba bukan pertanyaan, saran atau himbauan kepada para murid-murid nih yang sudah lulus SMA untuk ke depannya. Untuk ke depan yang pertama mungkin saya sebagai dosen di Universitas Matu Anwar mengajak kepada calon mahasiswa ke depan untuk bergabung di Universitas Matu Anwar. Kita mengembangkan Tridharma perguruan tinggi.
dari pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Nah, tentunya memang tidak usah kejauh lah kalau cari ilmu sebetulnya. Di dekat juga kalaupun ada, toh ilmu itu sebetulnya sama dimanapun. Jadi jangan terlalu jauh, di Unma cukup, karena di Unma menurut saya pribadi sudah lengkap. Kita ingin mengembangkan keilmuan apa, tinggal dipilih saja, tinggal kitanya. Yang pertama, kayaknya Unma itu cocok untuk masyarakat Pandeglang khususnya. Bicara pendidikan, identik dengan anak didik. Anak didik sendiri kan kadang-kadang membutuhkan satu mutu dan kualitas seorang dosennya sendiri. Iya. Nah, bisa nggak sedikit ngasih bocoran nih? Dosen-dosennya ini tanda kutip bukan berarti Bang Kumis ini ya, tapi Abal ya. apa-apa ya, tapi pengen tahu gitu kan, siapa sih dan kualitas apa yang memang untuk meyakinkan pada warga Unma ini. Ya, kalau untuk mengenai kualitas tenaga pendidikan, kualitas tenaga pendidik universitas itu sudah sesuai. Universitas Matu Anwar sudah sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Kita minimal berpendidikan S1, Bang Kumis, dan lulusan insya Allah dari perguruan tinggi yang memang tidak diragukan kembali. Dan kita pun selaku dosen itu sering juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari negara untuk meningkatkan potensi dosen, Bang Kumis. Potensi dosen misalkan bagaimana untuk pengkaderan dosen sehingga penerapan kepada mahasiswanya bisa diterima. Jadi kita juga selaku dosen tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan bagaimana caranya kita mengembangkan kampus mahasiswa sehingga menciptakan tenaga pendidik yang kita inginkan sesuai dengan visi universitas. Luar biasa. Pemirsa, nampaknya bincang-bincang singkat dengan cara santai sengaja Bang Kumis undang salah satu dosen di Unma ini agar kita merasa memiliki Unma milik bersama, Unma milik Pandeglang, Banten dan sekitarnya. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama atas kunjungannya. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang Bang Kumis berbagi dengan Pak Rizal. Mudah-mudahan dengan adanya acara bincang-bincang ini, walaupun hanya sebatas santai seperti ini, tapi minimalnya untuk memberikan banyak hikmah dan memberikan informasi untuk warga Pandeglang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kumis.